Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, juga adik-adik yang masih kuliah. Di sini kita akan melanjutkan tutorial saham, di mana kita akan membahas pertanyaan dari teman yang masih belum paham tentang apa itu saham, bagaimana itu saham, dan yang jelas ingin tahu yang segamblang-gamblangnya. Baik, begini, teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar di kampung atau di mana saja bahwa pernah mendengar ada yang namanya andil, kan? Andil dalam sebuah arisan, andil untuk sebuah perkumpulan di Karang Taruna atau di tingkat RT dan sebagainya. Nah, andil di situ adalah pecahan daripada sebuah modal. Di situ ditentukan andil sebesar berapa. Seandainya butuh modal besar, maka dipecah menjadi kecil-kecil. Nah, kalau di kampung namanya andil. Nah, itulah gambaran yang sejelas-jelasnya. Karena ini tingkatnya perusahaan yang besar, maka andil di sini, kalau misal di sini saya contohkan adalah perusahaan Bank Rakyat Indonesia BBRI. Di sini market cap-nya tercantum 644,3 triliun. Nah, ini modal awal sebesar itu, maka akan dipecah menjadi kecil-kecil, jadi harga per lembar. Nah, itulah saham. Siapa saja boleh ikut memiliki andil tersebut atau bisa memiliki saham tersebut. Jika Anda ikut membeli saham, Anda berarti ikut memiliki sebuah perusahaan tersebut. Kalau di sini saya contohkan BRI, maka Anda berarti bisa memiliki BRI. Di sini misal market cap dari BRI itu 644,13 triliun. Nah, ini dipecah. Nah, modalnya segitu besar, ini dipecah menjadi lembaran, dan lembaran yang tertera di sini di BRI sejumlah 151 miliar 559.604 lembar. Nah, artinya jumlah yang segitu besar dipecah menjadi kecil-kecil menjadi lembar atau dikatakan andil. Itu sebanyak itu ketemu harga. Nah, harga per lembar di sini 4.250. Itu artinya satu lembar siapa saja bisa memiliki, seperti andil yang dalam di kampung. Arisan itu andil itu seperti saham. Saham seperti andil ya. Kemudian untuk hal yang berupa saham itu gambarannya adalah andil. Kalau di kampung, siapa yang memiliki atau ikut andil berarti kalau ada laba tentang perusahaan itu juga ikut berhak memiliki laba, mendapatkan laba. Nah, di sini kalau di perusahaan bank, kalau di Bank BRI itu, kalau di saham namanya dividen ya. Nah, dividen ini adalah laba yang dibagikan ke pemegang saham. Dan hitungannya ini per lembar. Kalau ini di tahun 2000, ini dari 2020, 2021, 2022. Ini tiap tahun membagi dividen. Dan tiap tahun berbeda karena laba yang diperoleh berbeda pula. Ini artinya per lembar. Nah, di sini bagi pemegang saham yang
banyak memegang saham, istilahnya banyak juga mendapatkan keuntungan. Di sini seperti pembagian kepemilikan. Kalau di BRI ini yang 53% itu milik negara. Nah, ini kepemilikan. Ini negara Republik Indonesia memiliki 53% dari andil tersebut atau dari saham tersebut. Kemudian selebihnya dibagikan ke masyarakat, atau di sini komisaris atau pemegang kendali seperti direksi dan sebagainya ada perbedaan kepemilikan ya. Ini seperti di sini ada Hadianto. Nah, ini pemilik berapa persen, kemudian Kartika. Nah, ini tetap ada perbedaan kepemilikan. Nah, ini orang-orang yang berada di dalam perusahaan itu memiliki banyak, maka hasilnya juga banyak. Ini dalam hitungan lembar. Kalau kita seperti orang kecil bisa ikut beli dan nanti tetap haknya sama. Kalau yang lain dapat dividen, kita tetap juga dapat dividen. Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa saham itu kalau orang kampung menyebutnya seperti andil. Jadi pemahaman kita seperti andil. Jika kita banyak ikut andil, artinya juga banyak aset, juga berhak mendapatkan penghasilan dari sebuah perusahaan yang kita miliki. Dan seperti yang kita pahami, andil bisa, satu orang bisa punya lebih dari satu, boleh memiliki lebih dari satu lembar atau satu bagian. Seperti hanya saham, di sini juga boleh memiliki beberapa lembar saham, artinya tidak terbatas. Nah, itulah sekilas tentang saham yang kita gambarkan. Di sini sebagai pengimbangan saja bahwa pekerjaan itu banyak macamnya, apalagi zaman sekarang ada kerjaan jenis online seperti dagang saham, termasuk kerjaan yang bisa digeluti dan ditekuni. Juga bisa ada hasilnya. Bisnis saham di pasar modal itu santai saja, gak usah berambisi kaya raya. Mikirnya dipaskan saja, bahwa suatu usaha yang sah itu jalannya biasanya pelan-pelan, sedikit-sedikit, dan tidak mendadak kaya. Kalau ada yang mendadak kaya itu biasanya di belakang ada hal yang tidak beres. Di saham itu hanya salah satu wadah atau bentuk usaha kita saja sebagai manusia. Jika soal rezeki sudah Allah jatah, tapi kita sebagai hambanya juga diperkenankan untuk meminta tambahan rezeki, karena Allah yang memiliki rezeki. Kalau pikirannya bisa begitu, nanti tidak ambisi cepat kaya raya. Apapun yang terjadi tetap terhubung dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Terima kasih, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada salah dan khilafnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.